Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan karena banyak banget permintaan dari kalian yang upload, bang tolong bang dipercepat bang, itu udah jauh sesinya, dan bang ini udah jauh, maka gue berinisiatif sekarang buat upload session 10-nya, dimana di sini diawali dengan terkuaknya asal usul dari Zian dan siapakah Zian yang sebenarnya. Dan untuk session 10 ini akan tayang pada pagi, siang, sampai sore. Dan untuk session sebelumnya akan tayang seperti jam yang biasanya, oke? Untuk kalian yang bingung akan episode-episode sebelumnya, kalian bisa langsung cek channelnya dan cek playlist di channelnya. Di situ ada session-session yang sebelum-sebelumnya pernah gue upload, dan untuk session 10 juga akan gue bikin playlist di situ. Jadi kalian bisa langsung cek aja langsung ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di out aja alur ceritanya. Di session 10 perkiraan gua, di sini Xiaoyan dan King Lin sudah berada di Pulau Naga Kuno selama 2 hari ini. Penetua Zuli bergegas menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi pada Zian. Untungnya Penetua Zuli telah menginstruksikan Hiking untuk menjamu kedua tamu itu saat dia sedang sibuk. Pada hari ketiga, Penetua Zuli akhirnya muncul di depan Xiaoyan. "Teman kecil Xiaoyan, tolong ikuti aku dulu," ucap dari Penetua Zuli. Xiaoyan pun akhirnya mengikuti Zuli terbang ke bagian dalam dari Pulau Naga ini. "Meskipun kami telah menjaga rahasia ini dengan baik, Zian tetap terlalu penting bagi klan Naga Kuno," ucap dari Zuli. Penetua Zuli perlahan mengurangi kecepatannya. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul dan mendekati mereka. Lalu Xiaoyan bertanya, "Apakah Anda Tuan Tizan? Mengapa Anda ada di sini?" ucap dari Xiaoyan. Zuli tertawa terbahak-bahak. Lalu Xiaoyan berkata, "Apakah ahli misterius saat itu adalah Penetua Zuli?" ucap dari Xiaoyan. "Aku diam-diam mengikuti Zian setelah dia pergi. Dia terlalu penting bagi klan Naga Void kuno kami. Bagaimana mungkin aku membiarkannya menyerang sendirian? Saat itu aku hanya membantunya menstabilkan celah spesial. Adapun Tizian, aku menyelamatkannya dari tangan Hal of Soul setelah kamu pergi," ucap dari Zuli. Xiaoyan lalu berkata, "Aku sama sekali tidak sadar telah mendapatkan bantuan dari Penetua Zuli," ucap dari Xiaoyan. "Ini hanya masalah kecil. Apakah semuanya sudah siap?" ucap dari Zuli. Tizian menganggukkan kepalanya. Mereka lalu melayang di atas puncak gunung Merapi yang mengeluarkan asap. Saat Xiaoyan melihat ke bawah, di sana ada kuali hijau zamrud besar yang bergantung di atas mulut gunung berapi ini. Dan di dalam kuali itu ada Zian. Penetua Zuli lalu berkata, "Teman kecil Xiaoyan, energi afinitas api di tempat ini sangat kaya. Kekuatan api surgawimu akan diperkuat dengan menggunakan api surgawi di sini," ucap dari Penetua Zuli. "Namun api surgawi di sini terlalu tidak terkendali. Oleh karena itu aku membutuhkanmu untuk mengontrol api itu supaya bisa memperbaiki kristal energi tanpa membakar Zian. Kamu bisa bukan?" ucap dari Zuli. "Iya," ucap dari Xiaoyan. "Selama periode waktu ini ahli suku Naga Void kuno dan aku akan tetap berada di sekitar sini. Kami pasti tidak akan membiarkan apapun mengganggumu," ucap dari Zuli. "Selain itu, menyempurnakan kristal naga Phoenix tidak akan semudah yang engkau bayangkan. Ini akan menjadi tugas yang sangat menghabiskan banyak waktu. Itu juga akan menghabiskan dokimu," ucap dari Zuli lagi. Lalu Zuli mengeluarkan sebuah botol dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. "Ada 5 tetes darah esensi naga kuno yang telah aku sempurnakan di dalam botol ini. Ini memiliki jumlah energi yang sangat besar. Ini akan memulihkan sejumlah besar doki secara instan. Kamu bisa mengkonsumsinya 1 tetes ketika doki di dalam tubuhmu telah mencapai batasnya," ucap dari Zuli. Xiaoyan dengan hati-hati menerima botol itu. Dia merasakan energi besar dan kuat yang terpancar dari botol itu. Lalu Xiaoyan berkata, "Terima kasih Penetua Zuli. Aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin," ucap dari Xiaoyan.
Xiaoyan segera menangkupkan kedua tangannya dan menghirup udara dalam-dalam. Tubuhnya berkelebat berubah menjadi sinar cahaya yang sangat cepat muncul di langit atas Gunung Merapi. Dia duduk melayang di samping kuali besar. Berhasil atau tidak ini semua tergantung kepadamu, Xiaoyan, ucap dari Zuli. Zuli, apakah kamu yakin dia bisa memperbaiki kristal naga Phoenix? Ucap dari Qiu. Meskipun dia masih muda, dia sangat berpengalaman. Paling tidak itu yang aku pelajari tentang dia selama 2 hari ini. Dan dia mempunyai ketekunan yang luar biasa. Dan tidak seperti anak muda seusianya pada umumnya, ucap dari Zuli. Kamu pasti tahu kan bagaimana arti Xian bagi Pulau Naga Timur kita, ucap dari Qiu. Penetua Qiu, tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin Xiaoyan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar. Tetapi kondisi suku naga Void kuno saat ini tidak akan bisa mengundang orang lain untuk membantu kita. Lalu Xian sebelumnya sudah meminta agar Xiaoyan dibawa ke sini untuk membantunya. Meskipun gadis ini masih muda, dia tidak akan main-main dengan hidupnya sendiri. Dia mengatakan ini karena dia sangat percaya kepada Xiaoyan, ucap dari Zuli. Ya, mudah-mudahan saja Xiaoyan bisa berhasil. Xian saat ini adalah satu-satunya orang di dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi kepadanya, kemungkinan suku naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Ditambah lagi penetua pertama dan penetua kedua semuanya melakukan semedi total. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan kembali. Tanpa mereka berdua Pulau Naga Timur kekurangan kekuatan, ucap dari Qiu. Tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu penyempurnaan ini selesai terlebih dahulu. Selain itu kita harus tetap berhati-hati. Jika 3 pulau lainnya mengetahui berita soal ini, mereka pasti akan mengirim beberapa ahli untuk menyelidikinya. Ketiga kepala pulau itu adalah orang-orang yang berambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan kerajaan sejati muncul, ucap dari Zuli. Iya, ucap dari Qiu. Xiaoyan, nasib suku naga violet kuno masa depannya akan ditentukan olehmu kali ini, ucap dari Zuli dalam hatinya. 10 hari berlalu Xiaoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Doki di dalam tubuhnya telah habis 2 kali lipat. Tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno dalam botol yang telah diberikan penetua Zuli kepadanya. Dan pada hari ke-15 Xiaoyan tidak dapat lagi menahan rasa lelah. Dia langsung menelan esensi naga kuno untuk yang ketiga kalinya. Buang! Cahaya keemasan terang segera terpancar dari kulit Xiaoyan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Singkat cerita, kristal naga ponik di permukaan tubuh Xian tampaknya telah benar-benar lenyap. Tetapi dengan hilangnya kristal itu masih belum menjadi akhir masalah ini. Karena bagian dalam tubuh Xian masih ditempati oleh kristal naga Phoenix yang mengeras. Hanya setelah menyempurnakan setiap lapisan kristal, Xian akan dapat terbangun. 1 bulan pun sudah berlalu. Selama 1 bulan ini semua anggota suku naga Void kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Xian menjadi lebih tipis. Kemungkinan lapisan kristal Dragon Phoenix di dalam tubuh Xian akan segera disempurnakan. Dan dunia binatang ajaib akan lahir kembali. Xiaoyan masih duduk di depan kuali besar dalam kondisi yang sangat kelelahan. Dia sudah mengendalikan api surgawi di dalam kuali selama sebulan dan tidak tidur sama sekali. Tiba-tiba ada seorang datang dan berteriak marah. Xiao, kalian semua sangat berani. Kalian benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timur, ucap dari Qiu. Penetua Qiu, Anda seharusnya tidak melampiaskan amarahmu kepada aku. Aku di sini atas permintaan untuk membawa seseorang dengan garis keturunan kerajaan kembali ke Pulau Naga Barat, ucap dari Qiao. Lalu penetua Qiu berkata, aku khawatir Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan kerajaan di Pulau Naga Barat. Dia hanyalah cabang dari garis keturunan kerajaan. Namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga. Bukankah itu sangat memalukan, ucap dari Qiu.
Sudah jelas bahwa Raja Naga Barat adalah garis keturunan kerajaan. Dia mempunyai kemampuan yang lebih kuat daripada kalian yang mempunyai garis keturunan biasa. Pulau Naga Timur seharusnya tidak ada di antara 4 pulau. Hanya pulau inilah yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan kerajaan. Keadaan seperti ini tidak akan diterima, ucap dari Xiao Ao. Mendengar hal ini, Penetua Qiu lalu berkata, kalian tidak berhak untuk memutuskan apa yang terjadi di sini. Suku naga kuno tidak memiliki raja naga utara, selatan, timur, atau barat. Mereka hanyalah mantan kaisar naga, ucap dari Qiu. Hehehe, aku juga terlalu malas untuk menjelaskan tentang omong kosong ini kepadamu. Kali ini aku mendapatkan perintah. Tolonglah serahkan seseorang yang mempunyai garis keturunan kerajaan itu. Kalau tidak, aku yakin ini akan berakhir dengan buruk, ucap dari Xiao Ao. Berakhir dengan buruk katamu, ucap dari Qiu. Hei Qiu, dalam hal kekuatan tempur Pulau Naga Timur adalah yang paling terlemah di antara 4 pulau. Jika pasukan armor naga dari Pulau Naga Barat menyerang, Pulau Naga Timur tidak akan bisa bertahan lama, ucap dari Xiao Ao. Kalian semua harus melindungi Tuan Xiaoyan dengan benar. Jangan biarkan siapapun mendekatinya, ucap dari Zuli. Siap, teriak semua pasukan Pulau Naga Timur. Tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Para pejuang elit dari 2 pulau ini telah dikirim. Lalu kenapa komandan pasukan naga barbar masih saja bersembunyi, ucap dari Zuli. Hahaha, kamu memang layak menjadi penetua Zuli. Aku masih saja bisa kau temukan meskipun aku bersembunyi, ucap Manyan, sang komandan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Ternyata itu kamu penetua Manyan, ucap dari Zuli. Penetua Zuli, silakan saja orang itu. Kami datang di bawah perintah raja. Suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Aku pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku ini lagi. 3 raja naga tidak akan membiarkan hal itu terjadi, ucap dari Manyan. Jika penetua pertama dan penetua kedua tidak melakukan semedi, akankah kalian berani datang ke Pulau Naga Timur untuk bertindak arogan seperti ini? Ucap dari Hai King yang tiba-tiba muncul di sana. Mendengar ini, Xiao Ao lalu berkata, Hai King, kamu masih saja mempunyai temperamental yang buruk. Bersiaplah, kita akan menyerang kalian sekarang, ucap dari Xiao Ao. Armor naga emas gelap di tubuh Xiao Ao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan terang. Pasukan Dragon Armor, serang! Bawa kembali orang yang mempunyai garis keturunan kerajaan, teriak dari Xiao Ao. Hentikan mereka, ucap Zuli. Hai King, lindungi Xiaoyan, jangan sampai ada yang mengganggunya. Serahkan mereka kepadaku, ucap dari Zuli. Zuli, biarkan aku yang menjadi lawanmu, ucap dari Manyan. Manyan telah berubah menjadi setengah manusia setengah naga. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Aku ingin tahu apakah saat ini kamu telah menembus kelas Dozun, ucap dari Manyan. Buar, seluruh pulau naga kuno penuh dengan aura ledakan. Buar. Banyak medan pertempuran muncul di langit pulau naga ini. Suasana yang awalnya tenang dan sunyi tidak ada lagi saat ini. Hai King yang sedang berjaga di sekitaran kuali agar tidak ada yang mengganggu Xiaoyan. Dia merasakan kaget setelah melihat tiba-tiba ada 10 aura yang sangat ganas datang dengan cepat seperti kilat ke arahnya. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu Xiaoyan, teriak dari Hai King. Tabrakan energi yang kuat membuat ledakan bergema di atas pulau naga ini. Xiaoyan yang duduk di depan kuali besar tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang berada di luaran sana. Hai King menatap Xiaoyan yang berantakan. Dia sadar bahwa Xiaoyan sudah mencapai batasnya. Xiaoyan benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika ini bisa diselesaikan dengan baik, aku Hai King akan menjadi saudaramu dan melawan siapapun yang kamu minta, ucap dari Hai King. Akhirnya aku menemukan orang yang harus kita bawa kembali, ucap dari Kisah.
Komandan keempat pasukan Dragon Armor Kisa, ucap dari King. Hai King, tidak disangka aku akan bertemu denganmu di sini. King, serahkan saja orang itu. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai hari ini di sini, ucap dari Kisa. Kita lihat saja apakah kamu mampu melakukannya, ucap dari King. Beng, 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 dadeduk, 2000, buar. Serangan ganas diluncurkan dengan kecepatan penuh oleh Kisa. Beng, beng, awas, buar. Kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Satu-satunya tempat yang sepi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai berkelahi. Namun Xiaoyan yang duduk di depan kuali besar itu tidak beraksi atas apa yang terjadi di luar sana. Sementara itu di pertarungan Zuli melawan Manyan, aku tidak menyangka saat ini kamu juga telah maju ke kelas Banseng, ucap dari Manyan. Zuli hanya diam tanpa ekspresi. Zuli, sudahlah, jangan melanjutkan perlawanan yang sia-sia ini. Kekuatan Pulau Naga Timur adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Saat ini ketiga pulau yang lain telah bekerja sama. Tidak ada cara lain bagi kalian untuk menang. Lebih baik kamu menyerahkan orang itu, ucap dari Manyan. Lalu Zuli berkata, jika penetua pertama dan penetua kedua tidak sedang semedi, 3 raja naga besar pun tidak akan berani datang ke sini, ucap dari Zuli. Zuli, itu cuma dalam hayalanmu saja, ucap dari Qingyan. Pulau Naga Utara akhirnya muncul ya, ucap dari Zuli. Sepertinya aku terlambat, tetapi untungnya aku tidak melewatkan acara utamanya, ucap dari Qingyan. Qingyan, sialan, ucap dari Zuli. Penetua Manyan, kamu harus menahan Zuli. Aku akan membawa orang keturunan bangsawan itu pergi, ucap dari Qingyan. Zuli bergerak untuk mengejar Qingyan, tetapi Manyan memblokirnya sebelum dia bisa mengejarnya. Bajingan, ucap dari Zuli. Sementara Zuli diblokir oleh Manyan, pria tua bernama Manyan itu sudah tiba di atas gunung berapi. Qingyan melihat Xiaoyan yang sedang duduk di depan kuali besar. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke bagian dalam kuali besar itu, yaitu Xian. Itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan kerajaan ya. Dia hanya seorang anak kecil. Tetapi tekanan garis keturunannya sudah memberiku petunjuk tentang identitasnya. Aku akan bawa orang itu pergi dulu, ucap dari Qingyan. Qingyan lalu bergerak dan dia baru saja akan menyerang ketika sebuah sosok muncul tidak jauh di depannya. Sosok itu adalah Die Zian. Die Zian, kamu mencari mati ya, ucap dari Qingyan. Qingyan pun mengayunkan tangannya dan badai energi muncul di depannya. Dan energi itu langsung melesat menuju Die Zian. Wush! Buar! Die Zian mengangkat pedang besarnya dan segera menebasnya. Kemudian sebuah energi melesat dari ujung pedangnya. Akhirnya itu bertabrakan dengan energi Qingyan. Buar! Die Zian terhempas ke belakang saat ledakan itu terjadi. Kamu benar-benar tidak tahu batasmu ya, ucap dari Qingyan. Die Zian benar-benar dikalahkan hanya dalam satu serangan. Qingyan pun langsung menuju Xiaoyan dan sekarang tidak ada lagi yang mengganggunya. Anak sialan, hentikan nyala apimu, ucap dari Qingyan. Tapi Xiaoyan tampaknya diam mendengar suara itu. Xiaoyan hanya setengah sadar, mungkin hanya bisa fokus untuk mengontrol nyala api surgawinya. Dia juga bisa mempedulikan apa yang terjadi di sekitarnya. Langkah Qingyan perlahan berhenti di samping Xiaoyan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima jawaban. Qingyan bersiap untuk menghantam kepala Xiaoyan dengan pukulan dokinya. Tetapi Xian yang semula matanya tertutup tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Hei, jika kamu sampai berani menyentuhnya, kamu harus membayarnya dengan nyawamu," ucap dari Xian. Qingyan langsung pucat setelah mendengar ucapan Xian. Lalu dia sedikit berbisik, garis keturunan kerajaan sudah bangkit. Dia pun tidak jadi memukul Xiaoyan dan berencana untuk kabur karena takut. Saat Qingyan berusaha kabur, tiba-tiba Xian melesat keluar dari kuali besar dan menabrak tubuh Qingyan.
Wah. Cahaya ungu emas meledak di tubuh King Yan. King Yan pun terhempas entah kemana akibat dari serangan Jian kali ini. Kisa dan para ahli lainnya yang bertarung dengan kelompok High King di sekitar gunung berapi, mereka langsung menghentikan pertarungannya saat melihat Jian telah bangkit. Tiba-tiba mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut kepada Jian. Garis keturunan kerajaan sejati telah bangkit, teriak dari High King. Jian saat ini tidak lagi memiliki penampilan seperti gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi seorang wanita dewasa yang sangat cantik. Wah, korban Xiaoyan lagi nih urusannya. Sepasang sayap ungu emas dikibaskan dengan lembut. Itu adalah sayap Phoenix surgawi, tubuh naga kuno, ucap dari High King. Salam untuk yang mulia Kaisar Naga. Salam untuk yang mulia Kaisar Naga. Salam. Setelah High King berteriak, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut kepada Jian. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Tapi Kisa, King Yan, dan para ahli lainnya dari pulau lain mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota Pulau Naga Timur, karena mereka telah tunduk pada 3 raja naga besar yang sudah ada di pulau mereka masing-masing. Mereka tidak bertindak seperti High King dan yang lainnya, meskipun telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan kerajaan naga yang sejati. Kisa dan Kekin, kalian semua benar-benar tidak sopan. Kalian tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga, ucap dari High King. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Ini pasti seru sekali. Akhirnya terungkap identitas Jian. Mana fans Jian? Oi, fans Jian nih. Oi. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Dan tidak lupa gua selalu ucapin terima kasih bagi kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga sekarang. Dan selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Bagi yang suka akan konten gue kali ini, kalian boleh like, komen, serta bagi-bagiin dimanapun kalian, bebas lah. Oke, kalian terbaik buat gue. Dan dadah, assalamualaikum. Nantikan konten gue berikutnya. Dadah.